Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sekarang masuk ke materi decision untuk sub pokok bahasan yang ketiga. Yang pertama adalah if else saja, gitu ya. Lalu habis itu sub pokok bahasan yang kedua adalah if bertingkat atau if dalam if, ya. Lalu yang terakhir adalah switch, ya. Apa sih perbedaan dari tiga ini, gitu ya? Atau dua dulu nih sebelum yang ketiga. Kira-kira 1 dan 2 itu perbedaannya apa? Kita review yang sebelumnya. Oke, siapa yang berani menyampaikan? Atau siapa yang mau menyampaikan? Dipersilakan. Halo? Apa bedanya yang 1 sama yang 2? Anda dengar saya, teman-teman? Katanya semangat. Iya, dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, siapa yang berani? Ngacung. Saya, Pak. Nyapa, Pak. Ardian Gilang. Ardian. Oke, Ardian Gilang, dipersilahkan. Kalau if itu menurut saya cuma bisa 1, Pak. Namun kalau else if itu bisa bercabangan, Pak. Jadi kalau else if itu bisa banyak perintahnya, Pak. Kalau if kan cuma 1. Oke, ada lagi? Itu if Anda membandingkan antara if saja sama if else, ya. Sekarang if dalam if, kan sudah if dalam if yang minggu yang lalu juga. Ya, Iya, itu Anda membedakan antara if sama ada else-nya, if dan else. Sekarang kalau if dalam if, atau if-nya lebih dari 1 lah, gitu ya. Tapi dalam satu paket, gitu ya. Apakah dia paketnya ke bawah sederajat gitu ya, atau dia paketnya ke dalam bertingkat, bersarang gitu ya. Oke, siapa yang bisa membedakan? Paham maksud saya nggak? Paham belum? Paham, Pak. Paham kok, Pak. Oke, kira-kira apa bedanya, manfaatnya kita belajar if 2 sesi ini dan if sesi yang ketiga yang akan kita pelajari ini. Ya, pertama sekali lagi if saja, kalaupun ditambah ada else-nya, tapi 1 if ya. Lalu yang materi kedua ada if di dalam if, berarti if-nya lebih dari 1. Ya, atau if bisa sederajat ya, tapi banyak pilihan ya. Baru nanti kita belajar switch ini. Oke, di beberapa yang pernah kita coba dalam coding itu kan ada banyak contoh ya. Misalnya nih, kalau hanya if-nya 1, dia hanya punya berapa jawaban maksimum? 2, Pak. 2, Pak. Berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Jadi hanya iya dan tidak. Apakah Anda hari ini sehat? Apakah Anda hari ini sudah makan? Sekali lagi jawabannya hanya iya dan tidak. Selesai. Ya, kalau iya, misalnya apakah Anda hari ini sakit? Iya. Maka berobatlah. Ya. Oke. Jika tidak, Anda berkah, Anda sehat walafiat dan seterusnya. Selesai. Oke. Kalau hanya if sendiri saja tanpa else, sudah. Misalnya, apakah Anda sehat? Sehat, iya, sehat itu. Kalau kebetulan jawabannya tidak ada jawabannya, ngambang gitu jadinya. Oke. Makanya 1 if itu biasanya ada pasangannya dengan else-nya, ya. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Tapi tidak mutlak harus ada else-nya, ya. Minimal 1 jawaban. Oke. Tapi maksimum cuma 2. 1 if. Nah, sekarang saya ingin jawabannya lebih dari 1. Maka harus lebih dari 1 if-nya, ya kan? Apakah Anda sakit? Jawabannya apa?
Iya atau tidak kan? Iya, Pak. Sekarang kalau mau nanya Iya, Pak. lagi, Anda sakit apa? Artinya kalau dia jawab iya, ya kalau dia jawab iya gitu ya, maka pertanyaan selanjutnya, Anda sakit apa? Apakah sakit kepala? Iya atau tidak kan gitu ya. Itu bertingkat ke dalam ya. Jadi satu baris pertama if-nya tadi nanya sakit atau tidak. Kalau nggak sakit sudah selesai, sudah end langsung ya. Tapi begitu sakit ditanya lagi, sakit kepala? Jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, oh sakit kepala gitu ya. Terus sakit kepalanya ditanya, yang kanan apa yang kiri? Gitu ya. Iya tidak, dan seterusnya kan banyak sekali itu berjenjang namanya. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Begitu tidak sakit udah langsung selesai dia. Nah, Anda sehat, selamat ya, jaga terus kesehatan gitu. Begitu sakit bla 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 bla, oh Anda migrain misalnya, maka obatnya adalah apa? Istirahat yang cukup kek dan seterusnya. Selesai. Oke? Itu if dalam if atau if bertingkat atau if lebih dari satu. Oke. Dari dua contoh ini bisa Anda bedakan kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa, Oke. Pak. Ayo siapa yang bisa ngambil kesimpulan dari contoh barusan? Pak Aulia, Pak, mohon izin. Oke, Aulia. Pak. Dipersilakan. Kalau menurut saya kesimpulannya itu untuk yang if yang pertama tadi itu hanya menghasilkan 2 jawaban ya sama tidak. Terus kalau yang berikutnya yang pelajaran kedua kemarin itu bisa bertingkat, jadi jawabannya itu atau hasilnya itu bisa bertambah panjang gitu Pak. Jadi bertingkat-tingkat if sama else-nya. Oke, bagus. Ya, begitu ya Mas ya. Halo, oke ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut dengan sweet. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Cukup? Jelas kok, Pak. Cukup, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke Cukup, Pak. sweet. Oke, sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Jelas ya, Dek ya? Tidak kabur, Dek? Jelas, Pak. Jelas. Jelas Pak. Oke. Pernyataan switch Bisa ya kabur, Pak. ini dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa pilihan alternatif atau multiple choice lah gitu ya. Kalau if tadi hanya iya dan tidak kan, sehingga kalau kita punya pilihan yang agak panjang di if tadi harus nambahin if berkali-kali. Sebanyak berapa pilihan itu maka sebanyak itulah if-nya ya. Misalnya tadi apakah Anda sakit, kalau hanya jawabannya iya tidak cukup satu if, tapi begitu iya terus Anda tanya lagi sakitnya apa, ada if lagi ya. Misalnya apakah sakit kepala, lanjut lagi kepala sebelah mana, lanjut lagi misalnya. Itu bertingkatnya banyak sekali. Nah di switch ini multiple jawaban gitu ya, tapi cukup dengan menggunakan satu switch itu bisa ya. Ya, dengan format seperti itu, switch ekspresinya apa, ekspresi itu kayak variabelnya ya. Misalnya switch sakit gitu ya, misalnya variabelnya sakit gitu ya, case-nya sakit kepala sebelah, sakit kepala sebelah kanan, sebelah kiri, begitu seterusnya, bla bla bla, tergantung pilihannya kita ya. Baru terakhir masing-masing case harus diakhiri yang namanya dengan break ya. Break itu adalah akhir dari sebuah proses pilihan. Karena apa? Kalau break ini tidak diketik gitu ya, diabaikan, maka dia akan melakukan ke bawah lagi ya. Persis seperti kalau kita menggunakan if, di bawahnya harusnya else if, tapi kita langsung pakai if. Yang atas if, ini if. Kalau di atas terpenuhi, bisa jadi dia tetap ke bawah kalau if. Tapi kalau if di atas terus
else if, maka kalau di atas sudah terpenuhi dia tidak mungkin ke bawah lagi ya, sebagaimana materi yang sudah pernah kita pelajari di pekan kemarin. Oke, bisa dimengerti ya di sini ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita kalau punya banyak pilihan tanpa menggunakan banyak fungsi, dalam hal ini adalah switch. Sementara kalau kita menggunakan if, kalau banyak pilihan kita menggunakan banyak if yang kita pakai ya. Tapi dengan ekspresi ini, dengan switch ini, satu ekspresi, satu pertanyaan, satu variabel khususnya, tapi kita bisa menggunakan banyak case, banyak nilai atau konstanta yang bisa kita pilih dari ekspresi yang akan kita pilih. Misal contohnya apa? Anda masih ingat di kalau kita coba kalkulator. Oke. Kalkulator kemarin kita menggunakan if ya, masih ingat ya? Iya, Pak. Iya Pak, masih Pak. Iya, pakai if kan? Iya Jika Pak. if operatornya adalah perkalian, maka diproses pernyataannya itu sebagai perkalian. Jika operatornya adalah penjumlahan, maka pernyataannya menggunakan proses penjumlahan. Begitu juga operator yang lain. Nah, dengan menggunakan 4 if minimal seperti itu, sekarang kita balik nih, kita rubah ke switch. Sekali lagi goalnya sama, bagaimana kita membuat kalkulator dengan menggunakan if yang pelajaran pekan yang lalu sudah kita selesaikan. Nah, yang pekan ini bagaimana kita menggunakan switch ya dengan goal yang sama misalnya. Ya, karena ini adalah teori, kita coba compare itu ya, bukan sebagai praktikum yang sesuai tugas pendahuluan dan tugas resminya. Oke? Bisa dipahami kira-kira di sini? Sehingga begitu kita memahami ini, oh ternyata kalau ini enak atau pasnya menggunakan ini, kalau pas kasus ini baiknya pakai yang ini, begitu seterusnya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak, ingin bertanya Pak. Oke. Kan pada praktikum 5 yang satu Pak, saya membuat program itu ada satu saat saya harus menghentikan prosesnya pada saat if yang pertama Pak. Terus dalam switch ini kan kita menggunakan break Pak, tapi pada praktikum yang lalu saya menggunakan return 0 Pak. Apakah menggunakan return juga bisa dalam switch ini Pak, atau hanya boleh break saja? Return 0. Oh, kalau return 0 kan memang selesai dari akhir dari program ya. Ya, apakah boleh diganti break di situ Pak, dalam switch ini dengan return 0 saja Pak, karena saya lebih senang menggunakan return 0 untuk menyelesaikan proses Pak. Oh lain Mas. Ya coba nanti kita buktikan ya. Return 0 itu artinya apa kira-kira? Kemarin sudah sempat saya sampaikan ya. Kalau saya lihat dari setahu saya Pak, return 0 itu kan artinya kita memberikan perintah kepada mesin bahwa prosesnya sudah selesai sampai sini, kita akan mengembalikan kembali yang stdio.h itu Pak, kembali kepada tempatnya lagi kan. Ketika kita include kan stdio.h kan berarti kita memanggil stdio.h kepada kita untuk menjalankan atau mengcompile program kita, dan ketika kita mengetikkan return 0 didapat, berarti kita mengembalikan kembali, artinya kita sudah tidak butuh lagi proses ke bawahnya Pak. Gitu setahu saya Pak. Oke siap. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda return 0 saat menggunakan case, kira-kira apa yang terjadi? Tolong Anda perhatikan di layar yang saya ini. Selesai Pak, tidak ada lagi proses kayaknya. Gitu ya? Kayaknya Pak. Padahal biasanya switch ini hanya sebagai pilihan untuk mengeksekusi yang lainnya.
Artinya bukan hanya sekedar berhenti di situ. Kalau return 0 itu selesai programnya gitu. Padahal di program sebenarnya switch itu setelah huruf kurawal itu, setelah tutup kurawal itu biasanya ada lagi mas pernyataan-pernyataan yang memang harus bagian dari kelanjutan dari menu itu ya. Jadi menu ini hanya sebagai salah satu pernyataan dari sekian banyak pernyataan dalam sebuah program. Nah, kalau Anda mengganti break ini menjadi return to 0, maka kira-kira setelah kurung kurawal itu dieksekusi nggak programnya? Sudah tidak Pak, sudah berhenti di situ saja. Iya, Masih tidak akan kan? Karena dia sudah mengembalikan lagi apa-apa yang sudah dipanggil sebelumnya. Berarti dia Iya, tidak Pak. akan mengeksekusi sebelumnya. Beda kan dengan break ya. Break itu keluar dari switch ya, gampangnya gitulah. Oh, keluar Pak. Berarti Jadi- sama dengan penggunaan for ya Pak ya. Kalau kita break, jadi kita keluar dari lingkup for itu Pak. Iya betul. Jadi Oh, break iya, Pak. itu keluar dari lingkup loopingnya, ya, lingkup pilihannya, bukan dari program. Bedakan Oh, iya, ya Pak. mas ya. Oke Ya, Pak. paham Tapi ya? jika seandainya Pak saya membuat program terus saya meletakkan switchnya di bawah Pak. Tapi boleh kan Pak ya kalau kita membuat switch return 0 jika seandainya switch itu di bawah. Bisa, boleh, monggo. Ya, terima kasih Ya. Pak. Oke. Tapi nggak lumrah itu mas. Nggak lumrah itu dalam artian Anda cari jenis program apapun yang namanya switch itu pasangannya dengan break ya, bukan return to 0 ya. Return to 0 itu di akhir atau di akhir sebuah program utama maupun di akhir dari fungsi-fungsi atau subprogram ya. Ya nggak apa-apa, Anda nanti coba ya kita tunjukkan ke teman-temannya biar teman-temannya tidak bingung dan mengerti apa yang kita diskusikan ya. Ada lagi sender? Cukup? Cukup Pak. Mungkin nanti Oke. yang banyak. Oke, sekarang siapa yang berkenan untuk mendemonstrasikan ya? Kita coba menggunakan case ini dalam pemrograman dengan menggunakan operator untuk memilih kalkulator itu. Siapa yang berkenan? Sederhananya Anda buka program Anda yang terkait dengan kalkulator menggunakan if, lalu dikonversi menjadi switch. Adakah yang berkenan? Saya Pak Aksal. Oke, mode presentasi Siapa? Tolong Anda perhatikan ya. Aksa dibuka dulu sekali lagi yang if dengan program yang sama, terus habis itu Anda rename atau save as itu ya, dengan nama switch misalnya, sehingga nanti kita bandingkan nih ya, dengan menggunakan if seperti apa, dengan menggunakan switch seperti apa. Ini Pak ya, yang present now sudah ada Sudah, Pak. ya, Tak kelihatan, Pak. bagus. Oke, udah benar. Boleh, soalnya ada itu mau pakai yang ini Pak, pakai yang iya Pak. Iya, pakai programnya Mas, jangan ke Google Drive. Oke, Programnya Anda pakai apa biasanya? Nah, boleh. ini Pak. Yang biru dinonaktifkan Mas. Nah, nggak usah Mas, di zoom aja, digedein Mas biar kelihatan. Oke, yes, betul. Oke. Jadi Yes. Oke.
Sekarang. Oke. 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 Kalau ada scan F apa bedanya sama print F? Ada apanya setelah Oh ya, print D? lupa saya Pak, lupa. Ya, oke, Ya. lanjut, bagus. Pilih sebentar, saya lupa anunya Pak, strukturnya menu matematika. Oh, menu matematika dulu. Ini matematika mungkin sini Pak. Oke. Oke, yang lain terus sambil lihat ya, sambil ngasih apa namanya saran kalau emang ada yang salah ketik ya. Mas, apa namanya layar yang sebelah kiri itu loh Mas, yang biru Anda klik tuh Mas, biar lebih lebar Mas. Ke bawah dikit, Oh, coba ini. nah yes. Oke, lanjut. Coba. Terus habis itu N. Setelah itu Oke, udah langsung pakai switch. Oh. Nah, switch. oke, Oke, yes, bagus. Lanjut. tes. Yes. Misal perkalian itu 1. Print F. Aduh. Oh, Ya, maaf Pak. Saya kurang inputan buat apanya itu Bilangan. bilangan 1 sama bilangan kedua. iya, oke. Ya, ini bagus ya cara Aksal membuat program, teman-teman, tolong diperhatikan. Ini kelihatan kalau Mas Aksal sering nyoba ya. Ya, jadi meskipun katakanlah apa namanya sintaknya ada yang keluar dikit gak ada masalah. Itu semakin sering kita mencoba, semakin apa namanya itu ya, hafal lah dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, jadi tolong diperhatikan sehingga Anda kalau mau buat program tidak harus nanti saya lihat buku terus ya. Oke, lanjut Mas. Iya, bagus. Ya, sekali lagi salah benernya nggak masalah. Yang penting ini sudah diketik dulu ya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Ya, oke, lanjut. Bagus. Lanjut. Yang itu pembagian. Dikopas saja Mas biar cepat ya. Oke. Coba. Ya, bagus. Lanjut. Oke, bagus. Oke, terakhir. Jadi ini case-nya adalah operator, ekspresinya operator, case-nya angka 1, 2, 3 karena menunya pilihan 1, 2, 3 sampai 4 itu. Ya. Ada default, jika salah memilih 1 dan 4 maka komentarnya adalah operator tidak tersedia. Oke, lanjut. Mantap. Sudah Pak, saya coba cek. Nah, misal Oke, menu matematikanya 1 berarti perkalian. Bilangan satunya Oke. 10, bilangan 2-nya 2. 20. 10 kali 2 Oke. sama dengan 20. Coba lagi Mas, penjumlahan Oke. Mas.
jumlahannya itu 3, 10 lagi 12. Oke Mas. Nomor 5 Misal, Mas. Nomor 5. Ya. Nah, Iya. Ya. operator sebenarnya nih apa pengecekannya sih di atas sebenarnya Pak. Pengecekan operator itu operator tidak setuju ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, apa? Ha-ha. Ya, Iya. seperti itu Pak. Oke, ya. Paling nggak pilihan 1 sampai 4 sudah selesai. Kita Ya, nggak membahas yang defaultnya dulu ya. Kita fokus ya Pak. sesuai dengan case sebagaimana kita belajar if. Oke, kita kasih plus dulu untuk Mas Aksal. Luar biasa Mas Aksal. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jangan ditutup dulu Mas, jangan ditutup Mas. Oh, belum Pak. Iya, siapa tahu ada teman menanya dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada sambil nanya saya sama Aksal atau teman-teman yang lain. Dengan Anda sudah menggunakan if yang kemarin dengan goal yang sama ya, dengan goal yang sama membuat kalkulator seperti ini dengan memilih menu operatornya, mau posit, penjumlahan, mau pengurangan, perkalian, dan pembagian, dibandingkan dengan switch. Ya, sekali lagi bandingkan antara if menggunakan if dengan menggunakan switch dengan kasus yang sama. Anda kira-kira memilih yang mana? Kalau maaf Pak, saya ingin menjawab. Ya, Kalau menurut saya tergantung kebutuhan Pak. Karena oke. ya sesuai kebutuhan saja. Kalau lebih simpel sih saya sebenarnya lebih pakai if, simple dia. Ya, Sedangkan switch itu kan harus menuliskan banyak tulisan Pak, kayak switch, habis itu case 1, habis itu ada apa pernyataan yang harus keluar, habis itu ada break. Kalau if kan tinggal if apa, misal dia if-nya if dan else, if apa terus dan else gitu aja, terus menuliskan pernyataannya itu aja Pak. Kalau if itu, Oke. menurut saya sih Oke, gitu. Pak. Ya, Mas Aksal boleh. Makasih Mas Aksal. Iya, Kalau Pak. pilihannya cuma 4 misalnya, sudah kita tahu pilihannya 4 seperti ini. Anda milih yang mana? Saya Pak. Ya, Kalau sama sih Pak, ya kalau saya sih tetap if sih Pak, yang di awal itu, yang Itu ya? iya. iya. Soalnya menurut saya sama-sama simple, berhubung apa ya? Pernyataannya sama ya. Coba Anda lihat, pernyataannya sama ya. Sama Pak. Yang membedakan adalah, coba Anda bandingkan, itu yang membedakan adalah kalau switch diawali switch satu set, satu paket gitu Iya. ya. Terus pilihannya tinggal case gitu ya. Ya. Case aja. Oke. Sementara kalau pakai if, else if, else ya gitu, seperti itu. Dan sekali lagi senantiasa mengkomparasi. Jadi kalau switch cukup komparatornya atau ekspresi kita bahasakan tadi itu di atas cuman 1. Tapi kalau if coba Anda lihat tuh, komparatornya senantiasa harus disebut di situ ya. OP sama dengan 2, OP sama dengan 3, OP. Paham ya? Paham Pak? Oke. Coba langsung Anda bedakan lagi. Bukan hanya sekedar itu. Kalau OP itu single opsional. Hanya satu pilihan pernyataan ekspresinya 1. Tapi jawabannya banyak, betul ya? Sementara kalau Benar Pak. kalau if yang kanan, Anda bisa ganti-ganti tuh. Tidak harus OP, dinamis dia berubah-ubah. Ya, Iya. berubah-ubah tuh. If-nya tidak harus OP terus, itu boleh tidak terikat lah istilahnya. Benar. Nah, salah satu kelebihan dan kekurangan, kalau menurut saya, kalau pilihannya lebih dari lebih dari 2, ya. Kalau saya lebih baik menggunakan switch, lebih dari 4 lah. Oke lah, tergantung kebiasaan betul itu ya. Tapi kenapa? Karena Anda kalau menggunakan lebih dari 4 dan banyak sekali khususnya, Anda menggunakan OP,
Ya, kemungkinan Anda salah memilih ekspresi atau memilih komparatornya yang sebelah kiri itu, OP itu, typo dan seterusnya, itu sangat besar peluangnya. Ya. Sedangkan di suite Anda hanya milih nilainya doang kan, apakah nilainya 1, apakah nilainya 2 dan seterusnya, tanpa lagi melihat pembandingnya lagi. Jadi kalau sekali lagi pernyataannya cuma satu, pernyataan ekspresinya cuma satu, maka suite adalah pilihannya. Tapi nanti kalau bisa beda-beda dan seterusnya, itu larilah ke if ya. Sekali lagi tergantung kesenangan dan kebiasaan kita. Ya. Permisi Pak. Ya, Permisi Pak. Ya, saya ingin menyampaikan pendapat Pak. Kalau saya Sender. dalam kasus iya Pak, kalau saya dalam kasus ini, dalam kasus kalkulator ini Pak, entah 10 operator atau berapalah, kalau saya lebih ringkas memilih dengan if Pak, karena jika saya memilih else if Pak, saya dulu membuat misalnya Pak, saya mempunyai variabel hasil untuk menampung operatornya Pak. Jadi saya kalau dalam else if ini saya hanya memerlukan satu saja operator Pak, jadi lebih ringkas membuatnya saya Pak. Terus di bawah akhirnya nanti itu saya membuat printf hasil Pak langsung. Jadi untuk setiap kondisi yang memenuhi, saya menampungnya hanya menggunakan hasil Pak. Jika seandainya saya memilih suite untuk kasus yang sama, akan lebih banyak memakan tempat Pak. Kalau saya ingin running seperti ini Pak, saya lebih suka dengan else if Pak, gitu Pak, lebih ringkas Pak. Kita kan tidak perlu menuliskan kayak di programnya Axalin kan, dia menuliskan setiap if itu ada printf-nya, printf terus. Kalau saya menuliskan printf itu hanya di akhirnya saja begitu Pak. Jadi hasil operasi tersebut hasil yang dengan variabel yang ditampung oleh hasil, dan jika tidak ada variabel yang memenuhi dengan kondisi, sehingga kan hasil tidak Pak. Oke, saya paham. Mungkin maksudnya Anda itu, Sender masih dengar? Iya Pak. Mungkin maksud Anda itu menyederhanakan tulisan print ya. Iya Pak, lebih Printnya cukup satu di bawah ya, setelah case-nya selesai. Yang di pernyataan itu cukup operatornya. Jadi misalnya bill kali bill bagi ya gitu ya. Nah, kalau seperti itu sama Mas, mau di if maupun di suite sama Mas perlakuannya Mas. Tapi kan Pak, kalau setangkap saya kan di dalam case ini kan kita harus menuliskan setiap case yang berbeda. Kita perlu menuliskan lagi di bawahnya break untuk menyelesaikan pada kasus itu Pak. Sedangkan kalau else if Pak langsung jika salah satu memenuhi langsung diturunkan saja gitu Pak. Iya, boleh. Nggak perlu break. Oke, karena kita baru belajar satu pernyataan. Ya, masing-masing kanan kiri itu mau pakai if maupun mau pakai suite itu satu pernyataan. Anda kalau banyak pernyataan yang di kanan, kira-kira apa? Bisa nggak? Misal printnya ada 2 baris gitu, bisa nggak? Yang di sini dah Pak. Ya, di situ 2 baris. Kopas deh, coba kopas. Oh nggak bisa ya, itu sudah jadi PDF. PDF ini Pak, nggak bisa Pak. Iya sudah, enggak. Oh enggak. Bisa itu Pak, bisa jadi 2 baris itu Oke, Pak. coba. Oh ketik lagi, nggak usah Mas, biar nggak terlalu lama Mas. Bisa mungkin Pak. Oh iya bisa Pak. Iya. Enggak, artinya printnya dalam copy semua coba. Biar nggak ngetik lagi, biar kita buktikan nih, biar saudara nggak kebayang lagi. Jadi semakin Anda mencoba banyak kasus, itu semakin menarik. Oke, jalanin Mas, coba Mas. Ini Pak, sudah Pak. Hasilnya Oke. seperti ini. Oke, Mas Asal, balik ke program Mas Asal. Iya Pak. Oke. Ini Pak. Misal
printnya 2 baris, apa yang terjadi? Printnya 2 baris terjadi error. Nggak error sih, Pak. Kopas saja, sama persis, gak masalah. Intinya saya mau membuktikan bahwa kalau ada 2 baris apa yang terjadi. Kalau switch nggak ada masalah, Anda mau berapa baris pun nggak masalah. Ya, pokoknya ada break di akhir dari case-nya itu udah. Ini error pasti. Error, Ya. Pak. Iya. Karena Coba Anda sekarang ke switch. Masih bisa switch-nya tadi. bisa, Pak. Ada del nggak? Oke, bagus. Copy lagi. Itu tidak akan error. Karena saya sudah pengalaman di sini ya, saya jamin tuh. Iya, Pak. Pilih nomor 1. Iya, perkalian ya. Maka tampilannya dia 2. Tadi itu 1 ya, salah, Pak. Maaf, Pak. 1 itu apa? 1 itu tadi perkalian, Pak. Oke, perkalian 1. Iya, Pak. Ada 2 output. Iya, artinya berapapun pernyataan yang ada di switch sebelum ada break, it's okay, dia gak ada masalah. Ya. Iya. Tapi kalau di if pasti masalah. Nah, agar tidak masalah di if harus tambah apa? Tadi kan pernyataannya si sender lebih sederhana, nggak perlu pakai break ya. Nah, solusinya apa tadi? Coba ditambahin Ini, Pak. kurung kurawal. Kurawal. Iya, di awal sama akhir. Ya, udah yang Apa dua semuanya? yang 2 aja, yang lebih dari 1 pernyataannya. Oh, Nah. oke. Oke, udah nggak error itu. Nah, iya, Pak. Benar. Ya. Gitu, paham? Jadi kalau break itu cukup di akhir saja dari setiap case, tapi kalau if harus di awal sama akhir harus ada kalau 2 atau lebih pernyataannya. Ya, mau if kayak mau for kayak dan seterusnya. Kalau hanya 1 pernyataan nggak perlu kurawal. Tapi fungsi-fungsi yang ada looping di dalamnya atau ada proses yang lebih dari 1 pernyataan harus diawali kurawal, kecuali case ya. Jadi case gak perlu kurawal lagi, cukup break di akhirnya. Bisa Ya, dipahami di sini. Saya bisa, Pak. Sender yang tadi nanya. Paham, Pak. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain? Saya Pak izin bertanya, Erlangga. Oke, Erlangga. Kalau silakan. misalkan breaknya dihilangkan gimana Pak? Apanya, Mas? Break. Breaknya dihilangkan. Iya. Wow, dia akan jalan ke bawah lah terus. Seperti Anda pakai if, gak pakai else. Jadi if di atas terpenuhi, kalau di bawah terpenuhi dia jalanin terus. Ya. Benar. Tapi kalau si ini gak pakai break, mau terpenuhi atau tidak dilakoni KB. Coba Mas dibuang Mas. Pakai komen aja Mas, dibuat komen. Nah, iya. Anda milih nomor 1 gitu ya. Nomor 2 juga kena itu nanti. Milih nomor 1 Mas. Nomor 2 juga dilakukan tuh nanti. Bener nggak? Iya, Pak. Padahal Ini, kan Pak, dilakukan. makanya maunya kan kita hanya nomor 1 doang. Nah itu salah satu bedanya juga. Kalau if, kalau dia nggak terpenuhi dia nggak akan melakukan, tapi dicek satu persatu kalau nggak ada else-nya. If terus gitu ya. Nah tapi kalau case begitu nggak ada break, mau terpenuhi atau tidak dia ke bawah terus. Karena case 2 itu bisa dikatakan bagian dari case 1 untuk kasus ini. Atau bahasa lainnya case 1 dan case 2 itu sama, satu paket gitu. Paham deh. Selain nggak ada break di situ, dua-duanya terpenuhi. Kalau break yang ke case kedua dibuang sama, nanti case yang ketiga juga katut itu. Begitu seterusnya. Nah kalau nggak ada break sama sekali, nah buat apa? Ya, yang sender tadi, coba yang sender ganti. Yang break yang pertama Mas diganti. Diganti apa Mas tadi? Return 0. Oh, return 0. Ini, Pak. Bener lah gitu nulisnya. Iya, Pak. Iya kan? Oke, Bener. coba. Itu sama seperti ini, Pak, kalau menurut saya. Coba lanjutin. Pilih yang pertama sekarang.
dia akan stop, Pak. Kok nyetak 2 mas? Oh iya memang ada 2 ya. Iya, soalnya print F-nya ada 2. Saya hilangin. Oke, dibuang dulu buang. Nah, sekarang gini, di bawah copy mas itu, yang di blok Anda copy. Yang mana, Pak? Print. Open. Print ini. Terserah. Di copy, taruh bawah mas. Taruh setelah suite. Taruh setelah suite. Setelah suite, oke. Sebelum return. Nah, oke. Oke ya. Pakai kalimat lain aja mas biar membedakan. Akhir gitu aja. Ya, tambah akhir itu. Salah. Akhir. Petik. Oke. Bedakan antara Anda pakai return 0 sama pakai case. Oke. Sekarang lakukan satu dulu mas. Pilih satu mas. Sudah ya, oke. Ya, Pak. Oke, sekarang pilih 2 mas. Coba Anda perhatikan apa bedanya. Pilih 2 sekarang. Ada apanya mas? Kalau saya, Pak, Ya. kalau menurut saya return 0 itu jadi dia sudah mengakhiri semua proses. Jadi Ya. yang di akhir ini dia nggak tercetak di layar. Kalau Ya, misal betul. break setelah dia melakukan switch ini, dia akan tetap mencetak yang coding di bawahnya. Ya, bagus. Itu sesuai yang saya sampaikan tadi ya Mas Hendel ya. Ya, Jadi pasangannya case itu di break ya. Kalau kita mau pakai return 0 bisakah? Bisa, tapi ya selesai hanya sekitar situ ya. Tidak bisa dia untuk mengeksekusi pernyataan apapun atau proses apapun setelah switch ya. Oke ya teman-teman, paham ya sampai di sini? Paham, Mbak? Siap, paham, Pak. Mbak. Oke. Oke. Materi kita sudah selesai. Monggo open pertanyaan gitu ya, atau kasus-kasus Anda lain mau kita selesaikan sampai di sini. Monggo. Kalau enggak saya masuk ke materi selanjutnya. 4. Monggo. Maaf Pak, saya Wahyu Pak. Mohon izin, mungkin PDF tadi bisa dikirim Pak, di-share karena kami masih mempunyainya Pak. Oke, siap. Mohon maaf ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, oke, ini Mas Aksal menampilkan lagi. Kalau tadi kita menggunakan, kebetulan ya Mas Aksal memilih pakai integer Ya. sehingga menu operatornya diwakili 1, 2, 3, dan 4. Sementara Mbak Fatima menanyakan, Pak, nggak bisa tak Pak selain 1 sampai 4, misalnya sesuai dengan nilai operatornya. Perkalian misalnya pakai X, penjumlahan pakai penjumlahan, pakai simbol jumlah, begitu ya Fatima ya. Nah, ayo kita coba. Mas Aksal mana tampilannya? Sudah ini, Pak. Kelihatan? Sudah muncul, Oke. Pak. Oke, sorry. Oke, monggo. Sekarang ganti Mas, OP-nya ganti ke operator ya. Oh, ganti variabel boleh? Variabelnya ganti OPR. Oke, berarti itu ganti OPR ya. Ganti C. Iya, bagus. Yes, bagus. Oh, ini anu Pak ya, apa itu perkalian Pak ya? Nggak dipakai lagi. Dipakai lagi. Dipakai tapi bukan angka. Bener Mas, dipakai tapi bukan angka Mas. Balik lagi Mas. Tadi itu back. mintanya karakter Yes. langsung apa tuh? Iya, karakter misalnya perkalian Mas. Bintang Mas, perkalian pakai bintang. Gitu ya Fatima ya. Pokoknya selain angka lah dia mintanya. Oke, terus pembagian pakai slash. Terus penjumlahan pakai plus. Yes. Pengurangan pakai min. Ya, oke. Nah, case-nya ganti itu. Nah, Mas karena ini pakai karakter harus dipakai petik 1 Mas ya. Petik 1 Mas. Iya, Pak.
Ya, lupa saya, Iya, Pak. bagus. Ya, begitu Mas. Mbak, sudah selesai Mbak gitu, Mbak. Bagus. Iya, Pak, pertanyaannya, paham. Mbak. Bagus pertanyaannya ya, biar Anda paham ya. Oke, jalanin. Go. Operator tidak tersedia. Oh, maaf Pak, salah Pak. Kurang. Operator. Salahnya di mana tadi, Mas? Tadi salahnya ini Pak, di bagian kan tadi itu di sini OPR. Ini OP Iya. Pak di sini Pak. Oh iya, betul. Seharusnya OPR. Saya betul. belum saya ganti. Iya, bagus. Dari sini kita tahu Nah, ya. sudah, Pak. Oke, Mbak Fatima. Coba yang lain, Mas. Penjumlahan, Mas. Satu lagi. Jadi Oke, ini sekali Pak. lagi pertanyaannya Mbak Fatima dan dieksekusi oleh Mas Aksal ini untuk menguatkan ya. Sehingga kita dengan materi-materi sebelumnya itu paham. Ini kan materi deklarasi ya, deklarasi variabel dengan tipe datanya car. Ya. Oke ya, cukup ya. Bagus Mbak Fatima. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih.